Bagaimana hari ini? Semua hadir ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan dan selalu memakai masker jika bepergian. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran tentang peredaran darah manusia. Nah, anak-anak, tahukah kalian bersepeda termasuk salah satu olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah? Nah, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita agar kita lebih tahu apa saja organ peredaran darah manusia dan apa saja fungsi organ peredaran darah pada manusia. Silahkan amati video yang akan Bapak tampilkan. Yang pertama, kita membahas sistem peredaran darah pada manusia terlebih dahulu ya. Tahukah kalian berapa persen cairan yang menyusun tubuh manusia? 65-75% tubuh manusia tersusun dari cairan. Di antara cairan penyusun tubuh manusia yaitu darah. Darah adalah bagian yang sangat penting bagi tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran darah atau aliran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Jantung orang dewasa kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalam jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah yang disebut katup jantung. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan arah alirannya,
Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Jadi, dapat dilihat jalur peredaran darah yaitu dari serambi kiri ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Kemudian, peredaran darah kecil berlangsung dari jantung mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi, jalur peredaran darah kecil yaitu dari serambi kanan ke bilik kanan, ke paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Agar peredaran darah kita sehat, kita perlu menjaga peredaran darah kita. Di bawah ini ada beberapa cara untuk menjaga peredaran darah pada manusia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, olahraga rutin. Yang kelima, mengelola stres. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, Bapak akan bertanya, apa saja bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar? Dapatkah anak-anak menjawab ataupun menyebutkan bagian-bagian jantung yang terlibat dalam proses peredaran darah? Kemudian Bapak akan menjelaskan peredaran darah pada manusia ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Silakan anak-anak melihat ataupun mengamati slide yang akan Bapak tampilkan tentang kedua peredaran darah tersebut. Kegiatan selanjutnya untuk mencoba, Bapak minta pada masing-masing siswa untuk menempelkan ketiga jari tangannya, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan kiri, lalu menekankan secara perlahan-lahan. Dan coba anak-anak rasakan dan menghitung denyut nadi selama 15 detik. Kemudian coba kalian hitung kecepatan denyut jantung dengan cara hasil perhitungan denyut jantung selama 15 detik, kemudian dikalikan dengan 4. Nah, kegiatan selanjutnya, silakan kalian masing-masing mengkomunikasikan hasil kegiatan tersebut untuk memeriksa dan menyamakan pemahaman konsep tentang perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik serta dengan siswa-siswa yang lainnya. Kemudian, sebagai tindak lanjutnya, anak-anak dapat menggambarkan cara kerja peredaran darah pada manusia dan menuliskan keterangan gambar yang dibuat. Semua ini nanti akan Bapak kirimkan melalui LKPD yang telah Bapak sediakan melalui grup WA. Kemudian kirimkan kembali dalam bentuk foto. Anak-anak menjaga kesehatan organ peredaran darah merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Cara mengungkapkan syukur dapat dilakukan dalam berbagai cara, misalnya dengan berpantun. Silakan anak-anak
perhatikan slide ataupun video yang Bapak tampilkan. Siapa yang mau membacakan salah satu pantun di depan? Ya, ayo anak-anak. Ya, silakan baca pantun pada buku yang ada atau boleh juga di slide yang Bapak tampilkan dengan suara yang nyaring. Nah, anak-anak, ada yang tahukah pantun apakah ini? Nah, anak-anak, perhatikan ciri-ciri dan unsur-unsur pantun berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi. Kita akan membahas tentang ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang kelima adalah baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, adakah anak yang bertanya? Silakan. Nah, untuk kegiatan akhir kita akan melakukan refleksi. Jadi Bapak akan bertanya, apa yang telah kamu pelajari tentang hari ini? Kemudian, apa yang anak-anak sukai dari kegiatan hari ini? Kemudian, apa yang belum kamu kuasai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak akhiri untuk kegiatan hari ini. Semoga anak-anak dapat menyelesaikan tugas yang telah Bapak sediakan pada LKPD, kemudian pada Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.